Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sari, Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan memaparkan laporan praktikum evaluasi promosi kesehatan. Yang pertama yaitu tahap 1, klarifikasi program. Yang pertama, nama program atau kegiatan yaitu penyuluhan penyakit hipertensi. Untuk deskripsi singkat program, ada penyuluhan penyakit hipertensi ini akan menjelaskan tentang apa itu hipertensi, penyebab hipertensi, gejala hipertensi. Untuk tujuan umum yaitu mengendalikan penyakit hipertensi. Untuk sasaran program, masyarakat dan penderita hipertensi. Untuk tujuan khusus 1 yaitu periksa kesehatan secara rutin. Untuk indikatornya, penderita dapat melakukan cek kesehatan secara berkala. Tujuan khusus 2, upayakan aktivitas fisik dan aman. Indikator, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan penderita hipertensi. Tujuan khusus 3, tetap diet dengan gizi seimbang. Indikator, jumlah pola makan yang teratur dengan gizi yang seimbang sehingga meningkatkan status gizi yang baik dan mengurangi konsumsi makanan rendah garam. Untuk tujuan khusus 4, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Untuk indikatornya yaitu penderita dapat melakukan cek kesehatan secara berkala. Yang terakhir, tujuan khusus 5, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Indikatornya, mengurangi perilaku merokok, minum alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Selanjutnya ada output yang terdiri dari penderita dapat melakukan cek kesehatan secara berkala, penderita dapat melakukan pengobatan secara rutin, sasaran mengonsumsi makanan rendah garam dengan gizi seimbang, penderita dapat melakukan aktivitas fisik dengan aman, dan yang terakhir mengurangi perilaku merokok, minum alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Untuk indikatornya yaitu sasaran dapat melakukan cek kesehatan 1 bulan sekali, minimal 90% semua penderita melakukan pengobatan dan pengambilan obat secara teratur. Sasaran mengonsumsi makanan rendah garam dengan gizi seimbang setiap hari. Sasaran dapat melakukan aktivitas fisik seperti senam setiap 1 minggu sekali secara rutin. Dan yang terakhir, sasaran dapat mengurangi perilaku merokok, minum alkohol dengan mengikuti terapi setiap minggunya. Yang selanjutnya, kegiatan terdiri dari penyuluhan, cek pemeriksaan secara rutin, melakukan senam pagi, dan terapi merokok. Untuk indikatornya yaitu proses. Selanjutnya tahap 2 yaitu identifikasi stakeholder yang terdiri dari stakeholder, minat dan evaluasi, dan prioritas. Yang pertama stakeholdernya yaitu kepala puskesmas, minat dan evaluasinya, proses dan hasil kegiatan. Untuk prioritasnya yaitu 1 dan 1. Selanjutnya staf desa, minat dan evaluasinya, proses dan hasil kegiatan sama. Untuk prioritasnya 1 dan 2. Dan yang terakhir itu kader, minat dan dalam evaluasinya sama yaitu proses dan hasil kegiatan, prioritasnya pun sama 1 dan 2. Selanjutnya tahap 3, menentukan sumber daya yang terdiri dari jenis sumber daya, tersedia, dibutuhkan, dan keterangan. Yang pertama yaitu personal, ada fasilitator fokus group, pembuat transkrip, data entry, penyurat, pewawancara telepon, pewawancara individu, analis data, penulis laporan, pengolah kata, penulis pertanyaan, ya itu tersedia semua. Yang dibutuhkannya yaitu 2 orang, 3 orang, 4 orang, 2 orang, 1 orang, 2 orang, 2 orang, 3 orang, 1 orang, dan 2 orang. Untuk keterangannya sudah mencukupi yang dibutuhkan dari seluruh personal. Yang selanjutnya, pertanyaan yang sudah ada yang tersusun yaitu nama, nomor telepon, alamat, dan petunjuk lokasi. Semuanya itu tersedia dan dibutuhkan. Untuk keterangannya masih ada kekurangan dalam informasi sampel. Selanjutnya yaitu ada peralatan yang terdiri dari word processing software, statistical analysis software, fotokopier, high volume printer, telepon, ruang fokus group, sensitive tape recorder, dan video recorder. Semuanya tersedia dan dibutuhkannya yaitu sebanyak 3 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 2 unit, 1 unit, dan 1 unit. Untuk keterangannya sudah mencukupi yang dibutuhkan dari peralatan. Selanjutnya ada supplies
yang terdiri dari kertas untuk cetak kuesioner, amplop kirim ulang, perangko, clipboard, audio, dan video tapes. Itu tersedia semua. Untuk kebutuhannya yaitu ada 30 lembar, 30 perangko, 10 pieces, dan 5 buah. Untuk keterangannya sudah mencukupi yang dibutuhkan dari supplies. Selanjutnya ada biaya tersedia sebanyak 5 juta dan keterangannya dana cukup. Selanjutnya ada keterampilan khusus dari staf atau relawan yaitu tersedia dengan yang dibutuhkan petugas penyuluhan 2 dan keterangannya jumlah petugas penyuluhan cukup. Dan yang terakhir sumber daya lain itu tidak tersedia. Selanjutnya ada tahap 4 yaitu desain evaluasi. Yang pertama tipe evaluasi yang akan dilakukan yaitu deskriptif. Untuk alasan pemilihan tipe evaluasi tersebut yaitu hanya ingin mengetahui kondisi pelaksanaan kegiatan atau proses. Selanjutnya uraian kerangka desain evaluasi yaitu cross-sectional O. Untuk etika dan persetujuan informan yaitu PM. Selanjutnya itu ada tahap 5 yaitu menentukan metode dan prosedur evaluasi. Yang pertama, pendekatan pengumpulan data primer atau sekunder yang terdiri dari observasi yaitu primer, wawancara yaitu primer, dan analisis dokumen yaitu sekunder. Selanjutnya ada alat atau instrumen pengumpulan data terdiri dari pedoman observasi dan pedoman wawancara. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan analis dokumen. Dan yang terakhir penentuan sampel atau informan yaitu observasi 3 dari 10 populasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap 6 pengembangan rencana, biaya, dan jadwal waktu evaluasi yang terdiri dari tugas, penanggung jawab, biaya atau waktu staf, dan jadwal yang diharapkan. Yang pertama yaitu desain evaluasi, penanggung jawabnya kadar, biaya atau waktu stafnya 1 kali dalam 1 minggu, jadwal yang diharapkan yaitu minggu pertama. Selanjutnya ada pengembangan instrumen pengukuran yaitu penanggung jawab yang sama, kadar, untuk biaya atau waktu 2 kali dalam 2 minggu, jadwal yang diharapkan minggu pertama dan minggu keempat. Selanjutnya ada tes pilot instrumen pengukuran, penanggung jawabnya pun sama, kadar, untuk biaya atau waktu stafnya 1 kali dalam 1 minggu, jadwal yang diharapkan itu minggu kedua. Selanjutnya revisi instrumen pengukuran, penanggung jawabnya pun sama, kadar, biaya atau waktu staf yaitu 2 kali dalam 2 minggu, jadwalnya minggu kedua dan minggu kelima. Selanjutnya ada pengolahan data, penanggung jawabnya kadar dan tokoh masyarakat, waktunya 2 kali dalam 2 minggu untuk jadwal minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya ada pengolahan data yaitu penanggung jawabnya kadar, waktunya 2 kali dalam 2 minggu, jadwal yang diharapkan minggu ketiga dan minggu keenam. Selanjutnya ada analis data, penanggung jawabnya pun sama, kadar, waktunya 2 kali dalam 2 minggu sama, untuk jadwalnya minggu ke-2 dan minggu ke-6. Dan selanjutnya ada penulisan laporan, penanggung jawabnya itu sama, kadar, untuk waktu 2 kali dalam 2 minggu sama, untuk jadwal minggu ke-7 dan minggu ke-6. Dan yang terakhir, diseminasi hasil, penanggung jawabnya pun sama, kadar, untuk waktu 1 kali dalam 1 minggu, jadwal yang diharapkan yaitu minggu ke-8. Mungkin cukup sekian dari saya hasil evaluasi promosi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, not responding.